Bu, selamat sore Bu. Sore Bu. Ini Bu, saya izin untuk pintu gitu. Bu, mari Bu. Silakan duduk Ibu. Ini Bu, terima kasih. Nah, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Chelsea yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Yumna. Dan baik Ibu Yumna, apa ada yang perlu saya bantu? Baik Ibu, waktu akhir-akhir ini saya itu waktu malam pupuknya nggak nyenyak Ibu. Oh begitu, Ibu. Nah baik Ibu, nah sebelumnya saya kan sudah menutup pintu tadi Ibu untuk menjaga privasi dalam pembicaraan kita ini. Nah baik Ibu, tadi kan Ibu Yumna mengeluh kalau misalnya bobok Ibu Yumna tidak nyenyak nggih. Nggih Ibu. Nah bobok yang tidak nyenyak pada malam hari saat hamil itu hal yang normal Ibu. Nah apalagi seiring bertambahnya usia kehamilan. Nah Ibu Yumna ada beberapa penyebab utama nih kenapa bobotnya itu nggak nyenyak Ibu. Yang pertama itu sering buang air kecil. Nah itu kan karena rahim yang besar itu menekan kandung kemih. Jadi itu membuat ibu hamil sering terbangun pada malam hari. Yang kedua itu ada mual dan muntah Ibu. Seperti morning sickness Ibu itu kan bisa mengganggu kenyamanan pada saat tidur. Selanjutnya itu ada nyeri dan kenyamanan dan ketidaknyamanan fisik. Nah, seperti punggung sakit ataupun kram kaki dan rasa tidak nyaman di perut sering muncul. Selanjutnya itu ada pergerakan janin. Nah, pada malam hari itu kadang kan janin mulai aktif gitu, lebih aktif daripada siang harinya. Itu yang membuat bobotnya tidak nyenyak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada kecemasan dan stres. Nah, stres yang berlebihan itu kan bisa menyebab bobotnya tidak nyenyak Ibu, sering banyak pikiran gitu. Nah, ada beberapa tips supaya untuk membantu Bu Yumna bobotnya lebih nyenyak lagi. Itu ada tidur menyamping ke kiri, Bu. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan bantal sebagai sanggahan gitu, Ibu. Bantal tambahan gitu. Nah, selanjutnya untuk menghindari makan besar sebelum tidur. Seperti makan nasi, terus langsung tidur itu jangan gitu, Bu. Nah, selanjutnya itu adalah mengurangi air minum pada malam hari. Nah, kalau misalnya di siang hari, di pagi hari itu boleh minum yang banyak, tapi di malam hari itu dikurangi untuk menghindari sering kencing di malam hari begitu Ibu. Nah, selanjutnya itu ada melakukan teknik relaksasi seperti melakukan pernapasan dalam begitu Ibu. Nggih Ibu. Nah, Ibu, tujuan istirahat yang cukup pada ibu hamil itu adalah untuk memastikan tubuh ibu itu memiliki cukup waktu untuk memulihkan energi, terus untuk mendukung perkembangan bayi ibu, dan menjaga kesehatan fisik serta mental ibu selama kehamilan. Dan kalau misalnya bobotnya tidak nyenyak, kadang kan sering marah-marah gitu, Ibu, stres gitu. Nah, selanjutnya itu adalah memperkuat sistem imun ibu, nah serta mendukung pertumbuhan bayi ibu. Nah, ibu selama kehamilan ini ibu ngerasa cukup istirahatnya apa tidak ibu? Saya merasa tidak Ibu, karena waktu malam kan tidurnya tidak nyenyak. Kemudian waktu paginya itu lebih mudah terasa lelah dan untuk aktivitas sehari-harinya kurang nyaman Ibu. Oh, enggak ibu benar. Itulah mengapa pentingnya untuk menjaga istirahat ibu. Nah, ini ada beberapa perubahan normal pada ibu hamil yang mempengaruhi pola tidur ibu. Seperti adanya peningkatan hormon, itu kan bisa membuat ngantuk di siang hari, tapi di malam harinya itu jadi terjaga gitu ibu. Selanjutnya itu ada rahim yang membesar kan menekan kandung kemih, jadi itu menyebabkan ibu sering kecil. Ada perubahan postur tubuh juga untuk yang menyebabkan nyeri punggung. Soalnya ada pergerakan bayi yang aktif di malam hari begitu Ibu. Nah, jadi pola istirahat sehat pada ibu hamil adalah kebiasaan tidur dan beristirahat yang teratur, cukup dan berkualitas untuk mendukung kesehatan ibu maupun janin ibu. Nah, durasinya itu sekitar 7 sampai 9 jam Ibu. Nah, ada beberapa manfaat nih. Kenapa pola istirahat sehat ini sangat penting bagi ibu hamil, seperti untuk menjaga kesehatan dan stamina ibu, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi ibu, untuk menstabilkan hormon dan emosi ibu supaya gak sering marah-marah gitu atau mudah marah. Terus selanjutnya itu adalah untuk meningkatkan daya tahan ibu. Selanjutnya untuk membantu persiapan ibu juga untuk menghadapi persalinan yang mendatang. Nah,
Untuk posisi yang dianjurkan itu seperti miring ke kiri tadi yang sudah saya jelaskan, terus dipakai bantal tambahan sebagai penyangga. Oh iya Ibu, mau tanya, kenapa waktu Ibu itu dianjurkan untuk miring ke kiri itu kenapa nggih, Ibu? Nah, baik Ibu, dianjurkan tidur miring ke kiri itu adalah untuk melancarkan aliran darah ke bayi Ibu. Terus untuk mengurangi tekanan pada organ dalam dan pembuluh darah besar. Oh iya Ibu, seperti itu nggih. Jadi saya ingin bertanya lagi, tadi kan dianjurkan untuk 7 sampai 9 jam. Nah itu tuh kalau pada malam hari itu dianjurkan dari jam berapa dan bangunnya jam berapa nggih, Ibu? Nah, baik Ibu, jadi misal Ibu malam hari ini setelah beraktivitas, setelah ada kegiatan-kegiatan, itu bisa Ibu langsung tidur. Berarti nanti maksimalnya mungkin bisa di jam 9 gitu, terus nanti bangunnya subuh, mungkin Ibu di jam 5 begitu. Nah, baik Ibu, ini ada beberapa cara agar tidur Ibu tuh nyaman, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah melakukan relaksasi, itu pernapasan, terus ada menghindari makanan berat Ibu, terus ada untuk menggunakan bantal sebagai untuk mendukung posisi tubuh Ibu. Terus, nah pada malam hari sebelum tidur itu, Ibu kurangi untuk memain gadget atau main HP Ibu. Nah, baik Ibu, di sini adalah cara menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tidur Ibu. Nah, seperti mengganti spray. Nah, Ibu kalau misalnya dalam seminggu, Ibu mengganti spraynya berapa kali, Ibu? 2 kali Ibu. Oh, oke Ibu, itu sudah sangat benar. Ibu, ini ada beberapa aktivitas yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur, seperti berjalan santai, misalnya dari dapur ke kamar, terus melakukan pergerakan ringan, sama mandi dengan air hangat. Nah, sebelumnya Ibu Yumna mandinya dengan air hangat atau air dingin, ya? Kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin Ibu, sering yang dingin. Oh, Ibu, nanti mungkin lebih sering ke air hangat saja, Ibu. Baik Ibu, sebelum tidur sebaiknya Ibu tuh jangan mengkonsumsi kafein Ibu seperti kopi ataupun teh untuk menghindari Ibu Yumna itu bobotnya tidak nyenyak. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tanda-tanda ini Ibu, tanda-tanda gangguan tidur Ibu ini yang harus diwaspadai. Itu seperti sulit tidur berkepanjangan, kayak terus-terusan susah tidur gitu Ibu. Nah, sering terbangun atau terjaga di malam hari. Misal, bobotnya udah jam 9 nih, tapi sering terjaga di jam 2, terus gak bisa tidur lagi. Nah, selanjutnya itu merasa sangat lelah pada pagi hari meskipun sudah melakukan tidur yang cukup. Dan yang terakhir itu adalah mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Nah, kalau misalnya Ibu Yumna ini mendapati gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi, bisa Ibu Yumna segera untuk mengkonsultasikannya itu ke tenaga kesehatan, ke saya ataupun ke yang lain, ke tenaga kesehatan yang lainnya seperti itu Ibu. Nanti itu karena gangguan-gangguan itu akan menimbulkan beberapa gejala ini Bu, seperti sesak napas saat tidur, nyeri hebat ataupun tanda-tanda stres dan depresi. Nah, baik Ibu Yumna, yang sudah saya terangkan tadi, apakah Ibu Yumna sudah paham atau tidak mengenai istirahat sehat pada ibu hamil? Sudah paham Ibu. Nah, baik Ibu, kalau Bu Yumna sudah paham, mohon maaf Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan kembali apa saja cara agar tidurnya nyenyak dan apa saja gangguan-gangguan yang menyebabkan tidur itu tidak nyenyak? Bagi Ibu, untuk tips agar tidur nyenyak itu bisa dimulai dari membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, kemudian bisa mandi menggunakan air hangat terlebih dahulu, kemudian saat tidur dianjurkan untuk miring ke kiri, kemudian bisa untuk menambahkan bantal atau guling Ibu. Kemudian untuk yang dihindari itu jangan setelah makan itu langsung tidur, kemudian menghindari layar HP, kemudian jangan mengonsumsi yang mengandung kafein seperti kopi dan teh Ibu. Nah, baik Ibu, berarti sudah paham mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah Ibu. Nah, baik Ibu, ini konsultasinya untuk hari ini sudah selesai Ibu. Nah, apabila Ibu merasakan gangguan-gangguan tadi, bisa Ibu segera untuk mengkonsultasikan lagi Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Mari Ibu, saya. Ibu.